warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pagi ini ada sebuah cerita. Ada cerita. Antum tahu padi? Sekitar kita ini kan banyak tanaman padi ya. Padi ini kan ada benih padi namanya gabah. Kira-kira misalkan gabah itu diambil, antum lemparkan ke pasir situ, tumbuh enggak kira-kira? Enggak tumbuh. Gabah atau melemparkan pasir yang kering seperti itu enggak tumbuh. Alasannya apa? Lingkungannya enggak cocok. Pohon kurma yang di Mesir, di Arab Saudi, di negara Timur Tengah sana itu berbuah lebat, subur. Kira-kira ada nggak di Indonesia perkebunan kurma yang sesubur itu? Nggak ada. Kalaupun bisa berbuah ya berbuah gitu-gitu aja, nggak bisa sampai sesubur yang ada di mana? Ya. Mengapa kok pohon kurma di sana bisa subur seperti itu sementara di sini belum bisa? Kenapa? Karena lingkungannya tidak cocok. Bukan berarti kurmanya salah, tapi lingkungannya tidak cocok. Rambutan, antum dapat biji rambutan. Antum lemparkan begitu saja ke ini, paving ini, atas paving ini. Kira-kira bisa tumbuh enggak ya? Enggak bisa tumbuh. Kenapa? Karena apa? Lingkungannya apa? Lingkungannya enggak cocok. Untuk bisa tumbuh dengan baik, untuk bisa subur, lingkungan harus cocok. Kita lihat pohon ini, pohon pulai, subur di sini, tanaman-tanaman di sini juga subur. Mengapa kok bisa subur seindah ini, bisa lebat daunnya, bisa terlihat indah, bunga-bunga itu juga bisa terlihat indah. Alasannya kenapa? Lingkungannya cocok. Kalau itu ditanam di tanah pasir, tidak akan mungkin bisa seperti itu. Kesimpulannya apa? Kalau ada sesuatu yang tidak tumbuh dengan baik, ada manusia yang tidak tumbuh dengan baik, maka yang salah bukan manusia itu, yang salah adalah lingkungannya, nggak cocok. Kita semua terlahir sama, makan nasi sama, tumbuh sama, bisa ngomong sama. Tapi kenapa yang satu bisa tumbuh menjadi orang yang hebat, yang satu biasa-biasa saja? Ya karena lingkungannya itu tadi. Yang satu bisa jadi orang jahat, yang satu bisa menjadi orang baik. Kenapa? Karena lingkungannya itu tadi. Betul tidak? Maka lingkungan itu menjadi sesuatu yang sangat penting dalam proses pertumbuhan manusia. Saya kasih contoh, di Bojonegoro sini ada suatu daerah desa yang dimana seluruh penduduknya bekerja membuat celengan atau membuat patung dari tanah liat, patung macan, patung sapi, harimau, ya toh, ada toh? Di Malo sana itu. Dan itu satu desa seret gitu. Mengapa kok bisa satu desa? Ya karena lingkungannya mendukung untuk itu. Ketika ada seseorang melihat temennya buat patung sapi itu, dia pengen ikut. Kemudian satunya lagi pengen ikut, satunya pengen ikut, sehingga jadilah itu. Mengapa yang membentuk mereka itu untuk menjadikan satu seperti itu apa? Yang membuat mereka kok seolah-olah sepakat membuat celengan itu kira-kira apa? Lingkungan. Di Bojonegoro juga ada sentra industri mebel. Mengapa bisa kok satu kampung itu semua kerjaannya apa? Bikin mebel. Karena ketika ada orang bikin mebel, oh kamu kok bikin mebel ya, kok bisa dapat uang dari situ ya, kok bisa menghasilkan ya. Tetangganya ikut, tetangganya lagi ikut, sehingga seolah-olah menjadi kampung mebel. Itu yang membentuk apa kira-kira? Yang membentuk apa? Lingkungan. Lingkungan itu berperan penting dalam proses pertumbuhan manusia. Itu yang baik-baik. Kalau yang buruk-buruk, ya silahkan dicari di Google lah. Satu kampung semua pekerjaannya pengemis semuanya. Ada enggak? Ada. Kenapa? Ya karena terpengaruh dengan lingkungannya. Oh, kamu ngemis kok enak ya, dapat duit banyak ya, pengen ngemis ya, dapat duit banyak, pengen Satu kampung jadi kampung pengemis. Dan itu nyata, dan itu banyak. Yang mempengaruhi itu apa? Lingkungan. Yang lebih buruk lagi, ada satu kampung isinya penggelapan mobil semua. Sampai di kampung tersebut kalau orang mau kredit motor atau kredit mobil tidak diizinkan. Karena kenapa? Terkenal dengan penggelapan mobil. Jadi dia satu kampung itu banyak di antara penghuni kampung tersebut yang sewa mobil tapi mobilnya dijual, sewa mobil mobilnya digadekan.
kemudian ambil kredit mobil tapi mobilnya dijual, dipreteli dan sebagainya itu. Terkenal dengan penggelapan dan itu merembet ke teman-temannya yang lain. Satu kampung terkenal menjadi seperti itu semua. Kira-kira itu apa yang membuat seperti itu? Apa kira-kira? Lingkungan. Maka lingkungan itu menjadikan sesuatu yang sangat krusial dalam proses pertumbuhan manusia. Manusia ini menjadi baik atau manusia ini menjadi buruk tergantung lingkungannya karena kita bibitnya sama. Kita bibitnya apa? Bibitnya sama, makan dari nasi yang sama, bahan kita juga sama, kita adalah hasil dari ayah dan ibu sama atau enggak ada kan dari kita yang bahannya jus jambu, kamu dibuat dari jus jambu, enggak atau? Sama kan bahan kita sama kan, kita bisa memiliki otak yang sama, makan nasi yang sama, lauknya yang sama. Kenapa kok prosesnya bisa berbeda? Apa yang membedakan itu? Lingkungan. Saya kasih contoh. Antum 10 tahun yang akan datang, itu sama persis dengan antum sekarang, hanya ada 2 hal yang mengubah antum. Hanya ada 2 hal yang bisa mengubah antum nanti. Yang pertama adalah buku yang antum baca. Itu yang pertama. Tergantung bacaan antum apa. Kalau bacaan antum positif, antum akan tumbuh menjadi orang yang positif. Kalau bacaan antum negatif, mohon maaf kemarin yang seperti itu, bacaannya negatif, antum akan tumbuh menjadi orang negatif. 10 tahun yang akan datang berubah menjadi orang yang negatif. Itu yang pertama. Yang kedua adalah lingkungan tempat tinggal. Kalau lingkungan tempat tinggalnya mendukung, insya Allah kita akan tumbuh menjadi orang yang baik. Kalau lingkungannya tidak mendukung, kita akan tumbuh menjadi seseorang yang kurang baik. Itu. Saya kasih contoh lagi, cerita lagi. Ada cerita lagi. Tadi saya itu di radio mendengarkan berita bahwasanya pada hari ini pada tahun 1984 itu komputer Apple pertama kali itu dipasarkan dan dipamerkan. Pada hari ini. Hari ini tanggal berapa tuh? 18 Januari 1984 komputer Apple pertama kali digitukan. Mengapa sih kok komputer elektronik itu berkembang di barat? Kenapa kok nggak berkembang di kita di Indonesia ini? Jawabannya simpel. Karena kakek-kakek mereka yang di Amerika itu, kakek-kakek mereka yang menciptakan Apple, menciptakan HP dan sebagainya itu, kakek-kakek mereka itu saat kakek-kakek mereka itu saat remaja, mereka bermain transistor, bermain resistor, bermain listrik, bermain baterai gitu. Sementara kakek-kakek kita di zaman yang seperti itu masih bermain cangkul di sawah. Betul enggak? Ya itu lingkungannya itu. Maka lingkungannya beda, maka perkembangannya juga apa? Juga beda. Nah, kita di sini kita bentuk lingkungan yang sesuai dengan alam pendidikan kita. Lingkungan itu mempengaruhi mindset. Dan kita ingin membentuk mindset kita di sini menjadi satu tujuan. Dan alhamdulillah kita di sini semuanya memiliki cita-cita yang besar. Dari cita-cita yang besar inilah berkembang satu sama lain terinspirasi. Kamu pengen mana? Saya pengen ke Turki. Kamu pengen mana? Saya pengen ke Mesir. Pengen kemana? Pengen ke Jordan. Pengen ke Pakistan. Semuanya pengen menjelajah dunia. Dan itu menurut saya adalah impian yang besar. Dan kita bentuk itu di sini. Sampai sini paham ya? Ya, sampai sini kita semangat lagi ya pagi ini belajar ya. Belajar lagi, semangat lagi. Siap maju bersama? Siap.